kebocoran plastik Indonesia itu berapa banyak sih aslinya? 100%. Sampel kami semua mengandung mikroplastik. Air laut yang ada di pesisir, air laut dalam, sedimen tanah, termasuk tanah pertanian itu mengandung. Bahkan yang kemarin kan terakhir di udara yang kita hirup nih sekarang bisa jadi yang di dalam ruangan ini juga itu ada mikroplastik. Jangan-jangan sekarang autoimun, kemudian kanker, tumor, penyakit-penyakit yang lebih banyak sekarang jangan-jangan terbawa karena mikroplastik. Mikroplastik itu salah satu sumbernya adalah yang berasal dari ban kendaraan. Oh, kendaraan ban itu penyumbang semakin mikroplastik ya? Apalagi kalau misalnya kita ngebut nih, terus tiba-tiba ngerem. Itu itu lepas tuh. Makanya kalau ada di balapan yang kelihatan lepas itu kan kayak ada yang terpantul serpihan kan? Gitu ya. Serpihan itu sebenarnya plastik salah satu bagian. Ada namanya polybutadiena. Padahal jalan tol kita kasar semua tuh. Berarti semua. Itu saya takut mau komentar itu. One of my dream. Oh iya. Sama mimpi saya dulu dan terwujud ketika 37 tahun. Berarti saya nunggu. Menabung. Sepertinya sekarang agak susah ini. Satu yang membayangi masa-masa SD. Kan ada tiba-tiba mobil depan sekolah lewat. Sekolah kan di Cijantung. Itu terus dekat komplek Kopassus itu. Pagi-pagi ada mobil apa gitu aja usia 10-11 tahun lihat mobil gini kan, ajaib banget mobil. Daerah itu kan belum banyak mobil juga kan. Iya. Dan warnanya langsung mencolok. Nggak paham mobil apa. Baru SMA dapat konfirmasi bahwa ini mobil Mini Cooper dan Mr. Bean di itu series RCTI dulu kan. Iya. Baru ini mobil yang gue cari-cari waktu itu yang gue inget-inget. Kalau saya gara-gara ngeliat mobil kuning itu juga sih memang, kok ini mobil lucu. Terus ngeliat Paris Dakar. Ya. Dakar, Monte Carlo, dia pemenang. Gila, ini mobil kecil, kuat banget. Terus saya baru setelah itu pengen. Oh, punya. Terus sekarang kan cuma harganya just juga ya. Ya, dibanding. Tapi kan itu apa ya? Ya, hobi juga sih bagian dari kesukaan. Kalau udah 12 tahun pakai dan nggak ada masalah. Dan itu jadi bagian dari Sabtu Minggu itu mengalihkan kesibukan yang harian itu jadi sesuatu yang lebih berbeda itu, dan itu menenangkan buat saya sih, setidaknya begitu. Baiklah, kita ngomongin mobilnya. Reza, gimana? Kamu dulu IPB tahun? IPB 2004 masuknya. 2004, langsung ke perikanan? Perikanan. By design memang masuk ke situ pengen? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi pas masuk kuliah itu, asalnya tuh nggak ke perikanan. Oke. Jadi awalnya itu pengen ke UGM dulu. Kedokteran. Biasalah impian anak-anak kecil kan. Dokter, insinyur. Engineer kayak gitu kan. Terus tapi dilelahnya waktu pas dulu ikut UM-UGM, saya kayaknya salah ngebuletin. Jadi yang keterima justru farmasi. Pas pengumuman, udah deh nanti aja tes lagi. Saya pikir SPMB dulu kan, UMPTN. Terus pas udah tes, guru BK nawarin, Za mau ini enggak? Ikut PMDK ke IPB karena buat memenuhi kuota ini kan sekolah biasalah dulu kan banyak tuh. Sekolah saya kebetulan jadi salah satu yang memang diminta buat kesono gitu. Pas ditawarin, pas udah pengumuman, kok saya ke ekonomi, jurusan saya IPA dulu kan, ilmu ekonomi. Saya bingung, wah gimana nih, saya bilang, udah ngajuin pindah. Pas ngajuin pindah, dapet lah. Saya pikir ada lingkungannya nih kayaknya cocok. Nggak taunya masuk perikanan. Tapi ya udahlah, nothing tulus gitu. Terus tadinya udah rencana tuh nanti kayak mau ikut SPMB lagi deh. Keenakan. Karena teman-teman SMA itu yang dekat itu kebanyakan masuk IPB. Ya udah jadi ngobrol walaupun beda jurusan kan. Terus, jadi saya komunitas ya. Jadi satu komunitas, udah akhirnya kebablasan. Apa yang kemudian membuatmu merasa wah ini asik, seru dan kemudian kamu tekuni, padahal itu kan bukan mimpi awal ya? Iya. Sebenarnya sih ngelihat kayak ke lingkungan kali ya. Jadi ngelihat ke lingkungan kok kenapa air bisa begini, kenapa air bisa kotor, kenapa air bisa begitu. Terus kemudian yang kedua kan ada mata kuliah yang terkait sama laut. Terus sering dulu kan sama orang tua suka diajak ke pantai, biasalah berenang. Terus kenal tuh yang namanya diving. Pas diving ya udah akhirnya makin kecemplung. Ini kok kayak gini ya, terus ngeliat Nemo. Filmnya kan, Finding Nemo. Wah, ini seru nih kayak gini. Terus pas udah dilihat,
oh ternyata ada pencemaran ya. Ya udah mulai masuk situ tuh. Mulai ke arah pencemarannya, mulai ke sampah plastik, mulai ke logam berat, ke yang sejenis itu. Bablasan beneran sampai sekarang. Sama sekali nggak ada plan awal yang harusnya pengen jadi dokter. Tapi bersyukur juga sih kalau misalnya saya masuk kedokteran mungkin nggak bakal ketemu istri saya kayaknya. Karena ketemunya di jalur perikanan ini? Enggak juga sebenarnya. Jadi teman SMA dan sama-sama masuk IPB. Terus kan mulai kenal di sana kan, lebih dekat. Ya begitulah. Jadi sampai sekarang punya 2 ekor. Wah, Terus kemudian kamu punya pengalaman yang tadi empirik ya, ada menyelam dan sebagai diving, kemudian menemukan pencemaran dan sebagainya, lalu itu kayak jadi triggering untuk kamu bikin penelitian-penelitian yang sangat kemudian dikenal oleh publik adalah soal mikroplastik. Bisa diceritain nggak? Apa itu dan bagaimana itu bisa berbahaya buat hidup kita? Jadi dulu sebenarnya nggak tahu tuh istilah mikroplastik itu apa. Baru kenal mikroplastik itu istilahnya tahun 2007. Jadi ada paper tahun 2004 yang saya baca tahun 2007. Kok ini tentang mikroplastik nih, ini apa nih saya pikir. Nah mikroplastik itu ternyata adalah plastik yang memang ukurannya, plastik yang ukurannya itu kurang dari 0,5 sentimeter. Walaupun ada 2 mazhab nih, ada yang bilang ini kurang dari 0,5 senti, ini ada yang kurang dari 1 mili. Oh 1 mili. Jadi kan mikro kan. Jadi setelah itu kita anggap oh ini mikroplastik tuh kayak gini. Nah terus pada saat itu saya tadi mau penelitian itu, tapi penelitiannya di Indonesia belum ada yang melakukan. Coba sempat nyari ke ITB, ke UI, ini belum ada yang lakuin. Sampai pas mau S2 datanglah kajian penelitian terkait sama hal tersebut. Jadi dulu ada fellow di Jerman sama kerjasama antara IPB dengan kok saya lupa ya, Universitas Kiel, Geomar namanya. Jadi Geomar itu kayak lembaga institut di sana, penelitian ke arah sana. Ya udah mulai di sana tuh, oh ini ternyata mikroplastik seperti ini, cara analisisnya seperti apa. Biasa ke Jerman untuk akhirnya ke Jerman. Cuman akhirnya karena dulu penelitian itu lumayan mahal, akhirnya saya masih nge-switch dulu ke logam berat. Gitu. Nah setelah lulus S2 ada beberapa project yang ikut terkait dengan sampah plastik. Terus pikir kenapa nggak coba aja mikroplastik, saya coba tapi dengan metode yang masih sederhana ya. Terus 2015 saya dulu keterima di LIPI. Baru tuh mulai di sana, ini kan lembaga riset ya. Saya coba bisa apapun yang mau riset lanjutkan aja gitu. Ya udah akhirnya setelah itu propose dapatlah penelitian mikroplastik mulai dari yang di air. Terus kemudian pertama kalinya saya ikut ekspedisi sebagai periset LIPI waktu itu, mikroplastik yang ada di laut dalam. Laut dalam. Jadi kedalaman 1.000-2.000 meter, jadi diambil. Nggak saya yang turun sih. Jadi ada alat. Ada sampel yang kemudian dipakai. Betul. Nah, pas sudah masuk, saya pertama agak sedikit surprise. Loh kok ini saya ketemu di laut dalam. Di laut dalam. Tapi dulu saya masih belum bisa confirm karena apakah itu betul-betul plastik atau enggak. Dan setelah alatnya ada, FTIR namanya, Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Oh ini loh, ternyata memang betul plastik. Baru setelah itu, oh ternyata betul ini sudah mencemari sampai manapun nih. Itu laut dalam mana, Res? Yang ada di bagian barat Sumatera, jadi dekat Enggano. Padahal Enggano itu kan salah satu wilayah konservasi tuh untuk penyu terutama. Tapi ternyata di sana tuh udah ada plastik, mikroplastik terutama. Karena kan memang kalau pas kita turun ke Engganonya di pantainya tuh banyak sampah plastik yang terbawa ya. Dan kemudian ya itu terlalu banyak mikroplastik. Nah kalau tadi bilang bahayanya seperti apa? Sebenarnya mikroplastik itu kita lihat nih ada 3 nih bagiannya lah. Pertama si plastik polimer itu sendiri yang kayak kita pakai nih, kayak misalnya di label belakangan ada polyester. Kalau itu di botol, kalau ini bukan botol plastik untungnya. Ada kalau itu kan PT, polyethylene tetraphthalate, dia bagian dari polimer. Nah dia itu yang murni sebenarnya plastik yang memang plastik dari awal sedemikian rupa. Ya udah itu plastik murni. Nah tapi si produsen itu akan selalu menambahkan bahan aditif. Contohnya paling mudah nih, kayak gini misalnya ini plastik ini warna coklat lah, warna biru lah, warna Mejocabenio lah. Tapi selain itu ada banyak yang lain. Ada petalat, ada yang BPA yang paling terkenal tuh kan, makanya itu. Nah, yang kedua ini si bahan aditif tambahan ini dia justru yang kalau masuk ke dalam tubuh dia efeknya bisa lebih bahaya. Dibandingkan si plastik itu tadi sendiri murni. Memang kalau si plastik ini sendiri dia kan polimer namanya. Terdiri dari namanya kita sebutnya monomer, kayak kalau benang tersusun satu sama lain lah gitu, saling terikat satu sama lain. Nah, kalau si polimernya sendiri nggak bahaya, tapi kalau dia pecah jadi monomer itu yang sebenarnya bahaya. Tapi ini sulit sekali untuk jadi pecah. Nah, yang kedua tadi kan bahan aditif. Nah, bahan aditif ini ancamannya ternyata lebih berat. Kenapa? Soalnya
dia ini kebanyakan endocrine disruptor namanya. Jadi ini mengganggu hormon, mengganggu sistem metabolisme, sistem tubuh itu bisa keganggu. Mau itu hewan, tumbuhan, manusia itu termasuk kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, si plastik ini dia punya sifat unik. Jadi ketika kita membayangkannya sama kayak sponge, apa itu namanya? Spons cuci piring. Spons cuci piring kalau misalnya kita taruh kan dia nyerap air tuh, atau kanebo lah. Nah, dia bisa justru menjadi media tempat penyerapan polutan lain, termasuk kayak logam berat, kemudian persistent organik polutan, volatile organic compound, bahkan termasuk biota-biota yang bukan biota, mikroba-mikroba yang patogen, yang bahaya. Jadi diserap oleh dia. Diserap sama bukan diserap sih sebenarnya, jadi kayak tempat penempelan. Jadi sama kayak kalau kita sabunan kan, dia ada di luarnya tuh. Nanti kalau misalnya kita kena air lagi ntar dia lepas. Nah, ketiga-tiganya ini itu akan selalu ada sebenarnya. Cuman memang tergantung dari kadarnya berapa banyak. Kalau itu masuk dalam tubuh, nah itu bahayanya. Si plastiknya mungkin ya nggak akan seberbahaya itu. Dia berbahayanya itu luka. Tuh, kecuali kalau misalnya jadi monomer ya, dia luka sama kayak kulit kita gini-gini kan perih. Tapi kalau misalnya terlalu sering, dia bisa luka. Kulitnya ngebuka. Nah, si bahan polutan aditif yang lain, termasuk polutan, itu bisa masuk ke luka itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, makanya ada gangguan ke dalam tubuh. Tapi cuman ini tergantung ya, nggak dalam jangka pendek, ini dalam jangka panjang. Bisa nanti iritasi duluan, ada peradangan, ada stres oksidatif, dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya yang kita sebenarnya agak khawatir karena kita cuma tahu sampai sini. Mikroplastik udah ketemu ada di seluruh bagian manusia nih. Ya kalau di lingkungan itu ada di daerah sungai 100%. Sampel kami semua mengandung mikroplastik. Air laut yang ada di pesisir, air laut dalam, sedimen tanah, termasuk tanah pertanian itu mengandung. Bahkan yang kemarin kan terakhir di udara yang kita hirup nih sekarang bisa jadi yang di dalam ruangan ini juga itu ada mikroplastik, termasuk sama kayak di luar, makanya ntar itu terbesikan sama air hujan dan sejenisnya. Kalau itu sudah terjadi terlalu lama, kita masih belum tahu dampak aslinya tuh kayak apa. Makanya kemarin 2 pekan yang lalu saya baru ngobrol sama teman-teman dari Kemenkes, kesimpulannya sama. Tapi ini baru hipotesis. Hipotesis. Jangan-jangan sekarang autoimun, kemudian kanker, tumor, penyakit-penyakit yang lebih banyak sekarang, jangan-jangan terbawa karena mikroplastik. Nah itu kita masih belum tahu tuh. Kita soalnya masih belum tahu dampaknya aslinya seperti apa. Itu baru mikroplastik loh. Kita belum berbicara yang lebih kecil lagi, ada nanoplastik. Itu lebih kecil daripada 1 mikron, lebih kecil daripada bakteri, bisa seukuran lebih kecil dari virus, bisa terbawai virus dan lain-lain. Kita cuma tahu sampai situ. Gitu. Jadi memang kita harus ada penelitian lebih lanjut ke arah sana. Di level internasional adakah penelitian yang lebih jauh dari yang Reza lakukan? Misalnya men-track lebih lama dampak dari mikroplastik itu. Kalau dari penelitian Reza kan masih hipotesis nih. Jangan-jangan penyakit-penyakit atau imun dan sebagainya itu adalah karena. Nah, di internasional apakah sudah sampai sejauh itu? Sama sih sebenarnya levelnya. Karena fasenya sama ya. Betul. Karena mikroplastik itu kan baru 2004 tadi. 2004 tadi. Sebenarnya penelitiannya sudah ada tahun 1970. Jadi dulu ada satu peneliti yang sekaligus explorer itu menemukan kok ada plastik yang ukuran kecil. Tapi udah sampai situ aja karena pada saat itu kan plastik itu cuma masalah estetika, kemudian kesehatannya paling ada tikus dan sejenisnya. Nah, ternyata baru ketahuan. Nah, dari 2004 ke sekarang kan baru 21 tahun terakhir nih. Jadi memang masih banyak gap atau ruang kosong yang belum kita bisa jawab. Nah, jadi akhirnya kita secara global kalau plastik ini merupakan salah satu yang isunya itu cukup kuat bersamaan dengan climate change misalnya katakanlah sama biodiversity loss, itu dia saling nguat karena ini ternyata tiga-tiganya ini saling terkait satu sama lain. Nah, termasuk kalau misalnya yang plastik kita masih belum tahu kebocoran plastik Indonesia itu berapa banyak sih aslinya. Walaupun memang sudah banyak kajian nih, kami juga melakukan, tapi kami masih belum dapat informasi clear. Kenapa? Karena data-data yang dihimpun dari Pemda ini itu masih sangat kecil, masih belum seluas itu. Apalagi mikroplastik. Nah, mikroplastik bahkan baru tahun kemarin kami bikin guideline-nya, diminta sama KLH. Ini loh cara guideline itu seperti. Dan itu ternyata belum semuanya tahu. Nah, kalau kita sudah tahu nih step-stepnya, oh ini mikroplastik analisisnya yang pas tuh seperti ini. Kemudian akhirnya kita nanti dapat distribusi di Indonesia itu seperti apa. Baru setelahnya kita melihat dampaknya kajiannya. Nah, melihat dampak ini nanti ujung-ujungnya akan buat melihat, oh ini baku mutunya sekian. Nah, standarnya itu sekian. Oh, nanti yang batas aman itu sekian. Nah, itu kita masih lihat nih secara global. Jadi kita hampir setahun 2 kali ya, penelitian
yang global itu kayak kita tuh ngelakuin diskusi. Ini loh secara global ini hasilnya tuh kayak gini. Betul. Kita lagi ngejar ke arah sana. Memang sampai sekarang berat. Itu juga jadi PR kami sih di penelitian sama di riset kan terkait dengan mikroplastik itu sendiri. Itu jadi memang perlu ditekanin banget. Karena saya kemarin baru ditanya juga sama dari Kemenkes sama KLH. Ini jadi batasnya tuh kalau kita udah analisis berapa? Jadi belum ada. Nah, sekarang kami lagi coba nyusun tulisan. Kebetulan ada reviewing mikroplastik yang sekarang lagi kami review. Lagi proses in review di jurnal. Kalau misalnya sudah keluar nanti bisa kita umumkan. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa ada hasilnya. Ini loh angka sekian tuh range-nya ini aman. Angka sekian ini sedang, angka sekian ini tinggi, angka sekian ini udah relatif membahayakan. Mudah-mudahan bisa dapat. Nah, dengan keberadaan mikroplastik yang di alam, di lingkungan, bahkan di tubuh kita sendiri demikian tak terbantahkan karena dari data riset dan sebagainya. Apa yang kemudian bisa dilakukan ya sebagai pemerintah pasti karena dia punya tanggung jawab besar karena ini kan terkait dengan masyarakat ya, dan Reza kan juga di lembaga penelitian pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua dari masyarakatnya sendiri, apakah dia bisa menghindarikah atau kalau sudah terpapar apa yang harus dilakukan? Nah yang ketiga mungkin dari produsen karena kan itu plastik itu kan ada bukan karena ada di alam kan, itu di-create oleh sebuah industri. Dan tiga hal itu apa Reza yang bisa direkomendasikan dari riset itu? Jadi kita tahu ya kalau sumber mikroplastik itu ada dua sebenarnya. Kita kalau sebelum berbicara ke sana ya. Jadi mikroplastik itu satu yang memang produknya awal sudah diciptakan sedemikian rupa ukurannya segitu. Contohnya buat apa sih? Misalnya buat body scrub, facial wash. Itu ada mikroplastik. Itu ada mikroplastiknya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih di bagian belakang komposisinya ada tulisan polyethylene. Itu biasanya masih. Karena mungkin sampai tahun 2021 kemarin yang secara global tuh sudah mulai pada mengganti nih produknya yang polyethylene itu. Memang jadi ada polyquaternium, dia masih termasuk polimer tapi yang berbahaya atau tidak kita masih belum tahu. Tapi kalau yang produk lokal terakhir kayak misalnya saya beli ke Bali, ke Jogja, ke Solo, ke Labuan Bajo, itu masih ada produk-produk lokal yang body scrub, facial wash. Saya kalau ngelihat di belakang itu masih ada nih gitu. Dan memang sekarang trennya itu nurun, tapi kalau kemarin lihat sampai tahun 2023, ini survei kasar aja ya, waktu itu antara 70 sampai 80% masih ada. Nah kemarin trennya itu sudah mulai menurun. Karena kesadaran itu ya. Betul, tapi yang berkaitan sama perusahaan yang multinasional. Tapi kalau misalnya yang lokal, yang standarnya ini masih banyak nih, karena masih belum ada kontrolnya ya, betul, atau regulasi yang mengatur mereka. Betul, jadi memang salah satu yang ya ini kalau misalnya memang kita bisa memaksa dalam tanda petik pemerintah untuk bikin aturan ini nggak boleh pakai polimer di dalam body scrub, facial wash atau apapun, bahkan termasuk ada di pupuk loh. Jadi di pupuk itu makanya ditemukan di lahan pertanian. Betul. Kalau di pupuk itu dia ada beberapa produk, tidak semua pupuk sih, jadi ada yang kapsul bentuknya, dia itu jadi ngelepasin si nutrisi untuk tanaman itu pelan-pelan, dia itu pakai plastik. Nah kalau di Jepang sudah ada penggantinya yang pakai bioplastik. Tapi di Indonesia, saya jujur saya masih belum tahu, tapi memang itu masih ada. Termasuk ada di pakan hewan, itu termasuk ada kayak gitu juga. Termasuk sama kalau scrubber kapal buat ngebersihin tanker mobil itu juga masih ada beberapa. Jadi memang itu harus diperhatikan betul gitu. Itu satu tuh tadi tuh. Nah yang kedua adalah yang plastik yang tadinya ukurannya besar dibuang sembarangan. Jadi misalnya katakanlah saya pribadi juga nggak mungkin lah kita meninggalkan plastik kan. Setiap hari kita pakai plastik, berhubungan sama plastik. Cuman memang permasalahannya adalah si plastik yang paling banyak ini yang kita temukan itu adalah sampah plastik yang sekali pakai. Yang plastik kresek, plastik sachet, plastik pembungkus untuk dari bahan online itu loh. Kayak misalnya bubble wrap, termasuk botol plastik, gelas plastik, puntung rokok, itu ternyata itu plastik semua yang kami temukan gitu. Nah, ternyata waktu pas kita lihat, ternyata proporsinya itu lebih banyak ya sumber yang kedua yang tadinya plastik besar. Dia menjadi mikro karena terurai atau hancur atau? Baik, yang pertama itu kalau misalnya tadi pertama yang membuat dia hancur, sebenarnya bukan hancur ya, jadi cuma hanya menjadi lebih kecil aja. Itu terjadi karena terpapar sinar matahari. Ada sinar UV, ada panas, itu ngebikin ikatan si plastik itu lebih cepat lepas. Nah itu makanya dia membuat jadi mikroplastik. Bahkan ada beberapa kajian kayak puntung rokok itu bisa melepaskan 10.000 sampai 20.000 partikel microfiber, kita nyebutnya yang mikroplastik yang bentuknya fiber, itu perharinya. Makanya kalau misalnya kita buang sembarangan nih, dia bisa jadi sumber mikroplastik yang baru tuh. Gitu. Jadi dalam saya nggak tahu hitungan berapa bulan, agak sedikit lupa, dia bisa hilang.
bukan hilang sih sebenarnya, tapi lebih tidak terlihat gitu loh. Nah, ternyata sumber yang kedua ini 80%. Jauh lebih banyak daripada yang sumber pertama. Karena kalau sumber pertama betul udah mulai dikurangin. Yang kedua, wah ini ternyata lebih banyak karena memang sampah yang kita buang sembarangan, bahkan dia sudah terbang misalnya bukan terbang sih, melayang di sungai, di laut, kemudian terdampar di pantai tertentu yang nggak ada orang, dia bisa menjadi sumber mikroplastik tuh pelan-pelan. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun tergantung dari jenis polimernya. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau saya masih sama kayak teman-teman yang ada global, akademisi yang ada di global. Kita kalau misalnya ada dapur kita bocor, asalnya dari keran, yang kita tutup kerannya dong, bukan kita ngelap terus. Nah, jadi sebenarnya harus kita hentikan itu adalah si sampah plastiknya ini. Plastik ini nggak salah kok. Kita masih setiap hari pakai plastik kan gitu. Kita bisa mengurangi penggunaannya ya. Nah, terutama yang tadi yang plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai itu 60-70% yang kami temukan. Bukan, maksud saya plastik sekali pakai. Yang 60-70% itu ditemukan di pantai, di sempadan sungai dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya itu bisa kita hentikan, kita bisa lebih bijak, itu akan jadi jauh lebih enak. Gitu. Nah, itu dari sisi masyarakat. Jadi masyarakat harus bisa lebih bijak. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat masih ada 2 unsur lagi. 4 sih mungkin, saya satu lagi kami nih. Nah, kali yang kedua adalah yang paling tinggi sebenarnya si pemegang otoritas, pemerintah. Buat regulasi, pemerintah ngapain sih? Penegak aturan. Betul. Kita udah tahu lah Indonesia kalau regulasi termasuk salah satu yang paling banyak. Paling rajin. Saking banyaknya. Saling berseberangan satu sama lain gitu. Tapi dengan 15 tahun terakhir ini sudah mulai ada kelembagaan ini, sudah mulai jadi jauh lebih bagus sebenarnya. Kendalanya adalah implementasi dari si regulasi ini. Kayak misalnya nih di peraturan pemerintah yang terkait khusus dengan sampah plastik yang memang saat ini banyak disunggung, Perpres 83 2018, Perpres 97 2017. Ini dari sumbernya, kalau yang Perpres yang Jaksrana 97, kalau yang 83 kan memang khusus yang kebocoran sampah laut gitu kan. Tapi tahun ini habis nih. Kita udah punya target nih, Pak Menteri sama Pak Luhut sama Pak Jokowi itu mencanangkan 70% harus terhalang. Pokoknya nggak boleh bocor aja. Kita kalau dari instansi itu ada sekitar 4 instansi yang menyebutkan antara 200.000 sampai 515.000 ton yang bocor ke lautan Indonesia. Dan itu bisa jadi mikroplastik tuh. Ini harus kita tahan duluan. Tapi ternyata sampai data tahun kemarin, 2024, tidak nyampe kita 70%. Baru sekitar 40-an something, 43, 40. Memang agak berat sih. Ini terjadi pada saat pandemi. Pandemi itu meningkatkan konsumsi plastik yang cukup tinggi. Kenapa? Karena packaging itu lebih banyak, online itu lebih banyak sekarang. Kayak kalau mau jujur juga, saya tetap beli online. Tapi kalau misalnya kita bisa request sama ini nggak usah dibungkus pakai plastik dong, boleh nggak gitu. Kecuali kalau misalnya memang elektronik yang penting itu lain lah. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja nggak perlu pakai kertas itulah. Atau nggak, akan ada beberapa online shop yang dia itu memang wrappingnya itu udah pakai kertas. Itu jadi kardus itu nggak ada masalah. Termasuk kalau kita mau beli belanja ke minimarket kah, ke supermarket, ke pasar, kalau bisa kita bawa kardus. Itu jadi jauh lebih enak tuh, nggak sakit di tangan dan tinggal bawa. Sebenarnya saya lebih enak gitu sih dari dulu sebenarnya. Nah, kendalanya tadi itu si sampah ini 70% tinggi. Sebenarnya yang dilakukan sama masyarakat kita, yang dilakukan sama pemerintah, mencanangkan bank sampah misalnya, TPS 3R itu udah banyak. Bahkan termasuk sama kayak ada peraturan menteri yang terkait dengan IPR dalam tanda petik. Ini tuh cuman masih belum optimal karena produksi kita konsumsi kita yang banyak nih. Nah, ini memang harus kita jauh lebih bijak. Nah, tahun ini mau ada aturan baru terkait dengan pengelolaan sampah yang secara umum. Targetnya kan kalau pemerintah kita sebenarnya memang tidak sampai besar. Yang penting adalah gimana caranya mengurangi si sampah ini nggak bocor ke lingkungan dengan cara 100% sampah Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat itu terbawa dulu ke TPA. Nah, tapi nanti jadi pertanyaan, di TPA ini mau diapain? Nah, sekarang rencana emergensinya adalah memperbanyak insenerator, memperbanyak RDF, memperbanyak yang ketiga yang lagi ngetren dan problematik, waste to energy, PSL. Baru dicanangkan kan? Betul. Sebenarnya tiga-tiga ini atau dengan cara yang lain, dengan pendekatan teknologi, nggak ada masalah. Semua pengelolaan pasti ada sisi negatif, pasti ada sisi positif nih.
Cuman kalau buat saya, ini kalau sampai 10-15 tahun ke depan masih oke. Silahkan dilakuin dulu. Yang penting ini sampah nggak bocor kemana-mana dulu. Setelah itu baru nih. Ya, gitu. tahapan berikutnya. Betul. Nah ini aturan ini, kalau misalnya kita dibikin mulai dari Undang-Undang Perlindungan Hidup 32 2009 atau peraturan yang lain, peraturan pemerintah, itu sebenarnya harus dilakuin. Gitu. Cuman ada satu yang kurang. Yang satu saran kami sebenarnya, itu memasukkan pengelolaan sampah kepada astagfirullahaladzim, kok jadi lupa. Pelayanan dasar, sistem pelayanan dasar. Kenapa sistem pelayanan dasar? Karena Pemda menjadi ujung tombak pengelolaan lingkungan. Nah, ini belum masuk nih. Kalau ini belum masuk, anggarannya kurang. Walaupun memang ada beberapa Pemda yang kreatif. Inisiatif ya. Contohnya Banyumas atau misalnya Malang misalnya katakanlah, tapi walaupun nggak semua tempat, ini mereka bisa loh. Nah, cuman ini kalau kita ada 518 kabupaten kota, yang ngelakuin cuma 1-2, yang lain kemana gitu. Nah ini harus dilakuin juga nih. Nah jadi pemerintah pusat harus bikin aturan yang tegas, anggaran yang pas. Targetnya mau ngapain? Oke lah sampai 15 tahun ke depan kita meningkatkan PSL, meningkatkan insenerator, meningkatkan RDF dan lain-lain. Ini harus terlaksana. Tapi di sisi lain harus bikin aturan yang tegas juga. Ini loh harus dikurangi sampah plastiknya dari sumber. Masyarakatnya juga harus diwajibkan untuk melakukan pemilahan. Contohnya misalnya katakanlah RDF yang ada di Jakarta kemarin kan ada problematik tuh, bau. Ini terjadi salah satunya karena sampahnya masih bercampur. Kalau sampahnya udah dipisah aja, sampah yang organik nih, misalnya yang dilakukan sama yang di Jogja, ada walaupun tidak semuanya, ada beberapa kampung yang melakukan pemilahan, sampahnya ini jadikan buat ke biopori, buat ke mining, buat pupuk, atau misalnya nggak masukin aja ke tanah, ke depan rumahnya itu ada biopori dimasukin, itu bagus buat air tanah. Jakarta butuh banget yang kayak gitu. Dan kalau misalnya sudah dipisah nih yang non organik, yang plastiknya untuk sebagai bahan bakarnya RDF, bau itu seharusnya jauh lebih berkurang. Nah sekarang baunya dihilangkan dengan teknologi. Lah sumbernya belum ditutup nih loh. Tadi kayak bocor keran dengan jadi kita lap terus. Tapi bocornya nggak diatasi ya. Nah itu yang jadi harus jadi satu apa ya namanya, koordinasi yang pas gitu. Makanya pemerintah itu sebenarnya kita udah ada aturan, ini peraturan ini khusus pemilahan, lalu 3R ini untuk ini. Tapi implementasinya nggak ada. Karena sebenarnya ada satu implementasi yang menurutku bisa kita tiru dari negara lain, misalnya Jepang ya. Sampah yang tercampur nggak akan diambil. Idealnya kayak gitu. Ya kan? Mungkin Pemda dengan penegasan aturan itu kan mereka pintu paling depan kan untuk mengambil sampah. Misalnya sampah yang tidak dipilah atau sampah basah tidak akan diambil. Artinya kan sampah jadi persoalan pribadi kan, harus kita selesaikan dengan biopori kah, dengan composting kah, atau dengan cara-cara yang lebih bermanfaat buat lingkungannya. Ada yang menarik di situ sebenarnya. Jadi saya beberapa kali kalau ngobrol sama teman-teman yang ada di Jepang, sebenarnya mereka itu kondisinya lebih parah tahun 60. Tahun 60 dari kita? Dari kita. Dalam kondisi lingkungan mungkin sama lah ya, tapi kalau Indonesia sekarang mereka jauh lebih parah. Mereka pertama baru berubah itu setelah ada Olimpiade Tokyo yang pertama pada saat itu tahun 64. Pada saat itu mereka malu sebenarnya. Kalau kita nunjukin nih ke warga asing yang datang ke tempatnya kotor, ini gimana? Sebenarnya kita juga punya loh, sebagian masyarakat kita tuh udah kayak gitu. Aduh, kita kan nggak enak kan ya, rasa malu. Nah, makanya saya pikir kalau misalnya memang itu tadi bisa dilakukan untuk yang apa namanya sampah rumah tangga itu nggak dipilah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi tetap balik lagi, ujung tombaknya adalah Pemda. Nah Pemda ini harus dibuat tegas nih. Kalau ini jadi ada peraturan terkait dengan pelayanan dasar, ini harusnya bisa dilakukan. Mungkin kita sama balik lagi yang kedua yang lebih menarik adalah pada saat pandemi, ketika orang-orang pada di rumah. Lebih banyak orang yang melakukan pemilahan sampah. Mereka bikin kompos, mereka miara burung, kan dari situ kan, dari sisa makanan dan lain-lain. Sekarang hilang. Kok dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa gitu loh. Nah itu harusnya dari pemerintah kita ada aturan yang tegas loh. Kemudian implementator, termasuk ini nggak cuma ada buat apa ya regulasinya aja, tapi lebih ke arah penegakan hukumnya. Kemudian kasih contoh. Jadi sebelum pandemi saya sempat bilang ke TKNPSL, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, ayo dong kita undang Pak Presiden, waktu itu masih Pak Jokowi, buat kasih contoh ke masyarakat. Nggak usah susah-susah deh, cukup minimal Pak Jokowi misalnya katakanlah, atau sekarang misalnya katakanlah Pak Presiden, kemarin saya baru bilang lagi, Pak Prabowo dong datang, kasih lihat Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu di istananya atau bahkan di rumahnya beliau, saya memilah sampah loh.
minimal ada 2 tempat. Ini sisa makanan, ini sisa sisa sampah yang plastiknya gitu. Kalau itu bisa dilakukan, banyak loh yang senang melihat itu, yang mencontoh, oh pemimpin saya melakukan itu loh. Kan itu yang dilakukan di Banyumas. Ya. Walaupun memang warganya protes duluan ya, tapi kalau dulu Pak Bupati dulu mau memisahkan, ini nggak akan dicontoh nih. Gitu. Kalau misalnya ini dilakukan, karena kan kita banyak contoh. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya kita tidak melakukan, atau kita ada yang masih buang sampah sembarangan, kalau buat saya pribadi, jangan dikasih hukuman terkait sama uang. Denda sekian ratus ribu, kayak misalnya gini, denda 50 juta untuk orang yang melanggar merokok sembarangan. Pernah dengar ada yang mengalami denda iya kan? Sama kayak sampah, buang sampah di sungai, didenda sekian juta. Nggak ada. Tapi saya dulu salah satunya terinspirasi dari Bandung dulu. Dulu di Bandung itu ketika ada yang buang sampah sebelum Citarum Harum, itu warganya fotoin, dipajang di spanduk. Malu orang. Dan kemarin istri saya baru cerita ngelihat di Instagram, pokoknya sosial media lah, saya lupa. Di sosial media itu di Bandung juga ada satu komplek perumahan. Itu mereka rajin bayar iuran dan yang ada CCTV-nya dan tapi di pinggir pembatasan sama komplek tersebut itu selalu numpuk sampah. Nah, pekerja yang bawa sampah dari Pemda ini kan mereka ini kok banyak banget terus ngeganggu orang yang rumah di depannya kan. Yang dilakukan sama RT RW di sana adalah difoto dari CCTV-nya, dipajang, dibikin spanduk. Ini dia yang buang sampah nih. Betul. Ini akhirnya dipajang. Hukuman sosial juga akhirnya. Nah, hukuman sosial itu yang paling berlaku di Indonesia. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Kepala Dinas DKI, Pak kalau ada yang bakar sampah, tolong difoto, diviralin. Jempol warga Indonesia itu, netizen Indonesia itu tajam sekali. Dan dicari orangnya bisa sampai dapat ini yang begini. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, itu akan jadi satu alternatif hukuman. Nggak harus hukuman di penjara lah, nggak harus hukuman denda. Dan itu sebenarnya nggak efektif dan nggak dilakukan juga. Cukup hukuman sosial ya. Kenapa? Karena orang kita itu ada perasaan malu ya. Ada perasaan malu. Kita tuh punya teposiliro, punya kayak dulu lah gotong royong. Saya pas dulu kecil kan pernah ngerasain ini nggak pos kamling apa namanya yang kita jaga rumah Ciskamling. Nah, Ciskamling walaupun sekarang kan udah nggak ada ya, udah di beberapa mungkin daerah masih ada, lagi tapi sih. sekarang jarang kan. Setelah Pak Duta Silaun Seven jaga Ciskamling jadi tren lagi tuh Ciskamling. Itu sebenarnya bakal keren tuh. Nah, atau bisa jadi kayak Pak Duta atau misalnya influencer yang lain ngasih tahu ini loh saya milah sampah. Ini kayak kan ada beberapa sebenarnya influencer misalnya kayak Cinta Laura kan. Ya. Dia concern ke arah sana. Betul. Tapi jangkauannya nggak semuanya nih. Ya. Atau misalnya katakanlah semakin banyak sih. Betul. Pengaruh yang memberikan langkah nyata untuk micro habit. Betul. Walaupun bukan mereka yang langsung melakukan, misalnya katakanlah asistennya, tapi paling tidak ini loh kita udah ngelakuin, ini kita udah ngelakuin. Itu seharusnya bisa ditiru. Nah, itu sebenarnya yang dulu dilakukan kalau nggak salah sama Jepang. Nah, Jepang itu juga kayak gitu. Terus ngasih warganya kayak Kalpataru tapi versi Pemda. Jadi ada warga ibu-ibu atau misalnya katakanlah warga yang memang rajin milah, rajin dapat penghargaan. Kalau di sana kan, wih keren ya. Gitu. Nah, kita kenapa nggak kayak gitu? Itu yang sebenarnya harus bisa masuk ke regulasi. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah dari industri. Kayak tadi dibilang kan, kita punya produsen. Produsen ini mereka wajar kalau misalnya industri pengen ngambil untung, ya itu wajar, itu industri ekonomi gitu kan. Kalau nggak ada kayak gitu kita nggak bisa maju juga. Tapi sebenarnya di aturan kita tuh udah ada namanya pay polluter principle. Bukan hanya konsumer yang ketika dia sudah makan kemudian sampahnya dibuang sembarangan, tapi ini produsennya bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita misalnya katakanlah beli botol air mineral atau misalnya botol plastik sachet, kita beli airnya, kita beli isinya makanannya, kita beli labelnya, kita beli packagingnya, kita beli marketingnya. Kita yang bayar loh semuanya. Gitu loh. Kalau misalnya marketingnya oke lah, isinya ini udah jelas, packaging, label, ini harusnya kan ada tanggung jawab produsen buat ngambil lagi. Minimal sampahnya itu nggak bocor ke lingkungan. Atau misalnya katakanlah minimal sama kayak yang dilakukan di Surabaya, ada satu tempat tersendiri box yang memang khusus buat naruh botol air mineral. Kalau ada botol air mineral kan udah enak tuh. Dia naruh mungkin ada bisa dapat uang. Kalau misalnya enggak, ya Pemdanya misalnya katakanlah, oh kita ada kerjasama nih biar naik itu gratis, atau misalnya katakanlah ada pengurangan pajak misalnya katakanlah. Kalau itu dilakukan, seharusnya pertanggungjawaban dari produsen lebih tinggi. Oke lah,
Tapi memang mungkin tidak semua produsen bisa melakukan itu. Nah, yang kedua yang lebih penting adalah membentuk ada namanya organisasi IPR. iPro misalnya katakanlah. Dia udah kumpul nih. Kalau satu perusahaan besar, multinasional itu aman. Tapi kalau misalnya perusahaan kecil, apalagi misalnya yang memang levelnya cuman ya baru rintisan kecil, atau UMKM gitu. Itu paling tidak gabung ke organisasi, produknya ada berapa, kemudian yang dihasilkan dari ini ada berapa, sumbang sekian. Nah, uangnya ini bisa dikasih ke Pemda untuk pengelolaan sampah, penjemputan sampah yang lebih baik, untuk pengelolaan sampah misalnya katakanlah yang ada di lingkungan, katakanlah yang ada di TPA untuk tadi meningkatkan insenerator dan lain-lain, termasuk untuk pemilahan dan lain-lain. Ini kalau misalnya bisa dilakukan, minimal 3 ini. Nah, ini akan jadi jauh lebih bagus. Sama kayak meja ini ada 3 nih, ada 3 meja. Nah, satu lagi itu adalah di riset sama akademisi. Kalau riset sama akademisi saya sebenarnya merasa bertanggung jawab. Kita harus ngelakuin sesuatu. Oh, sumber sampahnya itu di sini, asalnya dari sini, akan mencemari ke sini. Ini harus ditangani dulu dari sumber. Nah, kemudian yang kedua, kita bantu produsen buat repackaging. Atau misalnya katakanlah ngedesain ulang, ini loh produk plastik ini memang dia plastik murni. Tapi kita coba kurangin yang natural base. Misalnya sekarang kan udah ada tuh yang dari singkong atau dari rumput laut. Cuman ini kendalanya 2. Kendalanya 1, mahal. Ya, betul. Nah, kalau ini bisa dikurangin, ini kan salah satu tanggung jawab dari akademisi sama riset. Riset ini bisa bertanggung jawab, ayo dong kita bikin satu formula yang paling pas. Sehingga harganya masuk ya. Betul. Kalau ini sudah dilakukan sama kayak meja ini ada 4, dia bisa kuat. Ini waste manajemennya nih. Ini masyarakatnya di sini. Kalau enggak berantakan. Nah, tapi kita belum sampai ada meja. Kita baru sampai di tiangnya aja udah goyang-goyang. Belum stabil. Nah, kalau ini bisa dilakukan, harusnya bisa jadi jauh lebih bagus. Seharusnya ya. Tapi kita sampai kapan? Saya nggak tahu. Jepang melakukan dari tahun 60, baru berhasil sukses tahun 80-an. Yang kita salah satunya bisa tiru, mungkin Korea. Korea itu kondisinya sampai tahun 2000, sama kayak Indonesia. Ekonominya sama, pengelolaan sampahnya sama. Kok mereka sekarang bisa lebih baik? Saya punya hipotesis yang agak beda sih soal perubahan perilaku masyarakat, terutama masyarakat ya, karena ya kita bisa melakukan perubahan mungkin dari individu-individu dulu. Kalau organisasi, perusahaan, nanti pemerintah lah punya andil. Kita sebenarnya bukan negara atau warga yang nggak patuh loh. Kalau kita 10 tahun terakhir lihat perjalanan kereta api, sebelum 2008 aja, itu kita lihat bagaimana semua orang bisa naik di atap dan sebagainya. Tapi dalam waktu 1 tahun, kemudian 3 tahun dengan segala pertentangan, berubah semua. Kuncinya menurut saya adalah penegakan aturannya. Betul. Disiplin itu bisa diatur dengan sistem yang clear. Betul. Dan pasti orang akan dipermalukan ketika dia tidak antri, ketika dia menyerobot, orang harus keluar dulu, dia udah masuk kan, ada segala macam. Nah itu sesuatu yang menurut saya, kita nggak kekurangan warga yang bisa tertib dan patuh. Betul. Persoalannya adalah siapa yang menegakkan aturan dan tanpa pandang bulu ya bahwa itu aturan itu harus ditegakkan. Nah itu sama kayak yang dilakukan di Korea. Jadi kalau di Korea itu mereka satu ada contoh. Contohnya enak dari siapa? K-pop, K-drama, artis-artis yang melakukan kayak gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di aturannya tadi sudah ada di pelayanan dasar, harusnya ada orang. Kayak dulu kan pas waktu di kereta, ekonomi saya masih ngerasain tuh. Ekonomi naik di atas, ya, walaupun saya nggak pernah berani naik ke atas, takut. Tapi di dalam itu ngerasa, gila ini di atas sampai ada orang jalan, kok berani. Terus ketika ganti Pak Jonan nanti itu kan, yang disemprot, saya ada di dalam, ngelihat dari luar, wah ini kok orang berani gitu loh. Dan itu memang perubahan yang drastis banget. Nah itu kalau misalnya saya bilang, dulu saya sebenarnya salah satunya sepakat sama Pak Jokowi, untuk revolusi mental, salah satunya melihat itu. Ngelihat Pak Jonan jadi Menhub waktu itu kan. Dulu, wah ini akan keren nih. Tapi ternyata kan beliau cuman nggak lama kan. Tapi kalau perubahan buat mental, ini yang sebenarnya harus dilakukan. Nah kalau masyarakat untuk ke sampah ke arah sana, itu kan jadi lebih bagus. Misalnya, sampahnya orang yang buang sampah, foto. Panjang aja di spanduk. Wah orangnya malu. Paling kalau misalnya, atau bakar sampah sembarangan. Terus kemudian ntar di TV atau misalnya radio atau yang sekarang di sosmed, dimunculkan. Panjang loh influencer presiden, ini ngelakuin pemilahan, ini kayak gini. Harusnya kan lebih baik pelan-pelan. Nah kalau misalnya masih nggak mau juga, ada yang buang sampah sembarangan, bawa lagi, taruh di depan rumahnya. Gituin aja dulu. Atau tadi yang sesimpel aturan bahwa sampah yang tidak dipilah, tidak betul, diambil. Itu nggak diambil. Biar aja di rumah dia kan? Bisa. Karena kan kalau satu juga lesson yang saya dengar dari Jepang, itu sampah itu tanggung jawab personal kita. Betul. Itu kenapa mereka nggak banyak tempat sampah di tempat publik dan nggak ada sampah.
Jadi mereka makan atau apa sampahnya itu dikantongin, taruh di tas mereka dan baru dibuang di rumah atau diolah, dipilah di rumah. Nah itu kalau bisa kita terapkan atau ada penegakan aturannya, menurut saya itu sesuatu yang bisa jadi terobosan yang bisa mempercepat itu ya perubahan perilaku. Bisa. Kendalanya paling satu sih, kita itu masyarakat Indonesia terlalu banyak banget, beragam suku, sifat dan lain-lain, dan Indonesia tuh ya kan negara keempat terbesar penduduknya kan. Karakternya beda-beda nih. Jakarta akan berbeda dengan Bogor, dengan Bandung. Oke lah, mungkin Jawa Barat sampai Jawa relatif agak sedikit mirip. Tapi kalau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu udah beda. Pendekatannya memang lain-lain. Nggak bisa, dan yang tahu itu adalah Pemprov dan Pemda masing-masing. Ya makanya ujung tombaknya kan. Betul. Nah intinya kalau misalnya tadi bisa dilakukan minimal dari nggak mau ngambil sampahnya, atau misalnya katakanlah kalau tidak dipilah, kalau misalnya RT RW atau jangan RT RW, kasihan karena nggak digaji. Kepala desa atau lurah misalnya punya program yang banyak untuk meningkatkan biopori yang aktif ya, kemudian nanti dipantau, itu kan jadi jauh lebih bagus. Bikin lah, kalau sekarang kan kita Indonesia punya Adipura, tapi Adipura kan baru bersih pada saat penilaian. Coba penilaian 5 tahun atau 4 tahun. Nggak bakal aneh-aneh. Misalnya baru dikasih 5 tahun sebelumnya, 5 tahun setelahnya. Setelah prosesnya atau programnya jalan. Betul. Atau misalnya katakanlah kalau Adipura kan cuman bagus sih prestis. Tapi kalau misalnya katakanlah yang bisa mendapatkan Adipura dengan aturan spesifik kayak gini, ada biopori, ada pemilahan, ada ini dan lain-lain, akan dikasih tambahan APBD dari pemerintah pusat. Kan jadi jauh lebih enak. Tapi mungkin nggak? Itu kita harus nunggu. Tapi balik lagi kayak yang tadi. Korea bisa melakukan itu, Jepang bisa melakukan itu, bahkan Vietnam sekarang udah mau ada perbaikan mau melakukan itu. Intinya adalah kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya mau, kepemimpinannya berani mengambil satu kebijakan, ini kan non populis kan? Ya, non populis. Ini akan bisa berhasil sebenarnya. Dan konsisten sih. Betul. Artinya jangan setelah 2-3 tahun apalagi ganti pemerintahan atau ganti kepemimpinan. Nah, itu yang saya lihat di Bandung. Nggak ada continuity. Betul. Dulu di Bandung, Pak Ridwan Kamil sebelum beliau jadi gubernur, itu melakukan itu kan, ada regulasi terkait dengan sampah plastik, styrofoam, bahkan ini 2016 loh yang pertama kali bikin regulasi. Tapi setelah beliau jadi gubernur, nggak dibawa. Kemudian beliau juga nggak ngebawa aturan wajib di provinsi. Nah kalau itu ditiru, sama kayak misalnya, atau nggak gini deh, misalnya kita bisa niru yang di Banyumas untuk ke kota-kota sekitarnya, kenapa enggak? Nah sekarang kita ada harapan dengan adanya kayak tadi sampah, mudah-mudahan 100% targetnya kan 2029 nih terbawa semua ke TPA, di TPA nanti diproses, diolah jadi waste to energy itu. Betul, itu ada banyak sih sebenarnya. Walaupun tidak seluruh kabupaten kota punya, kita bisa tiru apa yang dilakukan Jepang. Jepang. Kalau di kita kan banyak yang berpikir kabupaten kota itu satu akan menghasilkan 1000 ton sampah setiap hari. Nggak mungkin. Jakarta oke, karena besar, 6.000 sampai 8.000. Tapi kalau kota-kota kecil, Kendal misalnya katakanlah, Semarang, nggak nyampe. Gabung, Jepang melakukan itu loh. Satu betul, kota-kota tetangga nih, gitu ya? Misalnya katakanlah Cirebon, Tegal, Brebes. Itu yang sampahnya nggak nyampe 1000 ton sehari, satu tempat. Udah mau tempatnya di mana? Bikin nih waste to energy, ada sebelahnya RDF, ada juga di sini untuk insenerator. Ini kalau misalnya tiga-tiganya bisa berjalan, seharusnya dia bisa sampah tuh bisa ini. Tapi di sisi lain, Pemda juga harus aware. Ini loh, lu nggak bisa nih kasih RDF, tapi sampahnya masih campur. Jangan dipilah, harus dipilah. Kalau yang tadi dibilang, jangan diambil kalau misalnya nggak ada, belum dipilah. Ini harusnya warga akan lebih taat. Tapi ini baik lagi, ini adalah rencana jangka pendek, jangka pendek 15 tahunan. Jangka panjangnya yang harus dilakukan edukasi masyarakat. Nah itu sebenarnya salah satu tugas akademisi, tugas riset, media untuk melakukan itu. Yang mudah-mudahan siapa tahu nanti Kompas mau kontak Pak Presiden tolong tunjukin pengelolaan sampahnya kayak apa. Nanti kita coba nih. Karena itu jadi bahasan yang sangat serius saya dengar dari Danantara. Kita kan baru menggelar Lestari Summit. Betul. Dan dari salah satu petinggi di Danantara, salah satu direkturnya menjelaskan soal waste to energy itu memang harus dilakukan dan PLN sebagai penyedia energi kita harus mengambil itu sebagai sumber energinya. Artinya ada komitmen yang sudah clear ya. Cuman kan persoalannya selalu di detail itunya kan. Bagaimana implementasinya. Lalu kemudian tadi kalau satu daerah nggak cukup memasok, itu apakah harus dipaksakan? Kan harusnya klaster 3-4 kabupaten jadi satu, kemudian menjadi
PR itu sih yang. Atau sebenarnya kedua yang bisa dilakukan, ini gunung-gunung sampah yang udah numpuk, itu bisa jadi mining. Kalau nggak cukup, sampai ini sudah habis, ini kan paling 15 tahun. Daripada nanti cuma ditutup begitu saja, katakanlah Pak Menteri kan pengen nutup supaya nggak ada kontak keluar kan, nggak ada mikroplastik dan lain-lain. Ini jadi mining. Untuk dipakai buat ini. Ini sebenarnya kan organiknya udah relatif lebih sedikit. Nah, ini malah sebenarnya bisa jadi diambil nih metannya untuk warga sekitar, dialirin pipa kebutuhan gas. Jadi masak kan relatif lebih aman. Walaupun ya kita nggak berbicara negatifnya ke arah sana, itu pasti ada lah. Tapi paling tidak kalau 15 tahun ini sudah bisa dilakukan, sampah yang ada di Indonesia seharusnya bisa jauh lebih berkurang. Seharusnya. Tapi nanti kalau misalnya ini kan pelan-pelan nih, atau misalnya daripada kita pusing ya kita lakuin aja sama kayak Singapura. Datang generator. Tapi kendalanya satu, warga Indonesia sanggup nggak buat bayar? Pemdanya sanggup nggak buat bayar? Singapura mahal, inseneratornya. Mereka juga tempatnya kan di Semakau kan, di pulau terpisah. Bahkan mereka juga dengan sekecil itu aja, residunya yang sudah terbakar itu mereka udah bilang ini udah terlalu banyak. Pas saya datang ke sana, banyak dari mana dibandingkan sama katakanlah TPA di Indonesia jauh. Dari keamanan kesehatan mereka jauh lebih. Betul sih. Tapi itu harusnya bisa dilakukan loh. Dan kalau kita mengacu kepada kondisi ekonomi sekarang, masyarakat Indonesia itu kalau berdasarkan berbagai macam kajian kayak willingness to pay, mereka berani bayar berapa sih? Dari Pemda dan lain-lain, ini kan udah ditambah nih. Ternyata per rumah, per keluarga, per kakak, paling banyak itu 9.000 sekian, kurang dari 10.000 rupiah. Itu rata-rata Indonesia. Jomplang antara katakanlah daerah Jakarta yang memang di PK misalnya katakan di Pondok Indah, mereka berani bayar 1 juta, 500.000. Rata-rata 9.000. Iya, tapi rata-rata di Indonesia 9.000. Jangankan 9.000, di dekat mertua saya ada perkampungan biasa, willingness to pay-nya 5.000 bahkan. 5.000 aja nggak semuanya mau bayar. Itu udah dikaji. Waduh, saya bilang ini agak berat nih. Makanya kalau misalnya seperti ini kita nggak bisa berpatokan ke masyarakat. Pemerintah harus bisa. Yang paling penting berikutnya adalah produsen tadi. Produsen harus bisa nih. Yang kita yang bayar labelnya, kita yang bayar. Iya, dia harus bertanggung jawab sumbanglah sekian persen produk yang sudah keluar kan. Betul. Terutama kemasannya. Saya dengar juga ada aturan soal itu kan. Harus berapa persen produk yang mereka produksi, saset-sasetnya itu atau plastik itu harus diserap dan mereka olah sendiri, 40% atau 30%. Seharusnya iya. Itu ada di Permen LHK 75 2019. Tapi sekarang belum berjalan optimal nih. Baru berjalan optimal dilaksanakan itu 2030. Sebenarnya itu kami agak sedikit kaget sih. Loh, kok tahun 2030 ini kelamaan. Nah, kalau misalnya ada sekarang peraturan yang baru, mudah-mudahan Pak Menteri LH sama Pak Presiden bisa sepakat. Ini loh bisa ditingkatkan. Toh ini tidak terlalu merugikan industri juga. Ya memang mengurangi keuntungan. Tapi kalau misalnya nanti ada reduksi tax, pajak, kemudian ada imbal balik dari pemerintah yang insentifnya, itu kan jadi jauh lebih bagus sebenarnya. Jangan sampai kita misalnya katakan melihat sesuatu kayak sampah yang dihasilkan ini kan, udahlah nggak usah dipeduliin. Kan ini keempat stakeholder tadi ini perlu bareng-bareng. Kalau nggak bisa. Kalau nggak didukung sama pemerintah, udah jelas berantakan. Kalau nggak ada industri, kita nggak mungkin. Kalau masyarakat tidak berbuat, apalagi. Nah, kami juga akademisnya juga sama. Gitu. Ada satu lagi kekuatan yang disebut juga oleh Menteri LH, media sosial. Betul. Yang berisik dan demanding. Itu yang kadang membuat risih para penguasa. Nah, harusnya, ya mungkin ya entah para influencer kah, dengan para peneliti, dengan para media, menyuarakan ini dengan lebih lantang, sehingga menjadi pembicaraan dan kemudian jadi concern bersama. Sejauh ini loh mikroplastik itu bisa punya dampak gitu ya. Dan kita dekat banget dengan semua itu gitu. Di udara kita, di air yang kita minum, di pertanian kita, even di makanan-makanan kita. Saya nonton dokumenter yang peneliti dari Surabaya membedah ikan. Itu ternyata ditemukanlah mikroplastik itu. Sampah itu planet plastik atau apa itu tema ceritanya itu. Dan itu membuat kita ngerasa, nah ketika kita sebagai publik atau warga, kita kan nggak bisa terhindar dari itu semua. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk misalnya
mengurangi itu, atau kalau sudah terpapar gimana caranya? Apakah olahraga, hal yang lebih sehat itu punya mekanisme atau dalam tubuh kita bisa melepaskan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan, tutup dulu keran sampahnya. Ya. Minimal kalau misalnya jangan tidak bisa, ya? jangan cuma ngelap. Kalau kita nggak bisa pergi dari plastik, kita agak nabung sedikit. Memang agak berat sih. Jangan beli plastik sachet kalau bisa. Hindari plastik sachet. Kalau kita punya ada plastik resek, kita bawa aja deh dari rumah. Ya memang ini jadi soal problematika tersendiri sih, si goodie bag, goodie bag tote bag itu kan banyak banget jadinya. Tapi kalau bisa kita punya 1 atau 2, saya punya di tas. Selalu dibawa ya? Selalu dibawa. Apalagi yang model dilipat itu kan. Nah itu jadi jauh lebih enak sebenarnya. Atau misalnya kalau enggak, kalau saya orangnya nggak mau rugi. Daripada saya bayar atau udah masukin tas aja. Kalau misalnya mau belanja gitu kan. Itu yang pertama. Kita minimal hindari dulu atau jauh lebih bijak untuk mengkonsumsi plastik, terutama plastik sekali pakai. Yang kedua, kalau udah kejadian, sekarang mikroplastik ini kayaknya hampir nggak ada di semuanya. Di air ada, di tanah ada, di makanan ada, di udara ada. Nah, kita harus kita lakukan apa? Tadi udah dibilang, olahraga. Olahraga merupakan salah satu cara meningkatkan metabolisme. Tapi nggak cukup dengan olahraga. Sayur, buah, serat. Ini sebenarnya dia jadi satu media pembawa yang buat ngurangin sampah itu bisa keluar. Nggak cuma sampah sih, sebenarnya segala macam polutan. Dalam tubuh ya? Dalam tubuh. Kemudian vitamin D, matahari. Kalau itu udah kena. Nah, ini kalau misalnya, ini sudah terbukti salah satunya lewat mikroplastik yang ketemu di feses. Mohon maaf ya saya bilang gitu ya. Dari feses, dia bisa keluar. Tapi jumlahnya kita masih belum tahu. Dan karakter setiap orangnya makannya kayak apa kita masih belum tahu. Tapi memang kecenderungan orang yang makan sampah, makan seratnya lebih tinggi mengeluarkan mikroplastik yang lebih banyak. Karena mikroplastiknya lebih banyak nih ada di feses. Berarti kan ada cara buat keluar. Termasuk walaupun memang ini masih belum kita teliti ya. Apakah logam beratnya juga jangan lebih tinggi dan kemudian dikeluarkan. POPs-nya juga sama dan lain-lain. Minimal kita melakukan itu dulu. Kalau misalnya mikroplastiknya contohnya ada di udara, sebenarnya kita bisa lakukan pakai masker, tapi tolong jangan pakai masker medis ya, karena kan ini ada umurnya dan kemudian dia juga akan jadi sampah plastik juga. Kalau nggak kita pakai yang masker kain lah, masker kain pada saat kering, terutama kemarau dan lain-lain dan sebelum hujan. Kalau sebelum hujan kan kita ngerasa tuh dia udaranya tuh turun, si debunya turun. Tapi kalau setelah hujan kita buka, kita hirup sebanyak-banyaknya. Jadi ada satu kajian penelitian kami itu memaparkan mikroplastik ke kerang selama 24 jam. Itu full seluruhnya. Kita coba namanya depurasi, mengeluarkannya lagi. Kita taruh di tempat air yang lebih bersih. Dia dalam waktu sepekan memang keluar, tapi keluarnya baru 40%, 40-50%. Masih ada di hepatopankreasnya, pokoknya di organ-organnya itu masih ada lah. Tapi setelah kita sebulan masih ada sisanya sedikit. Setelah 2 bulan baru dia sudah mulai 99% itu hilang. Nah, kita tinggal nunggu sebentar lagi lah. Nah, kalau yang bisa kita lakukan di kita cari juga ya, mau nggak mau kita harus healing. Healing ke tempat yang memang relatif lebih bersih. Walaupun tidak menjamin mikroplastik itu tidak ditemukan ada di sana. Tadi di pertanian pun ada kan? Iya, di lahan pertanian ada. Bahkan di Gunung Everest ada. Makanya saya sempat kepikiran, ini di Puncak Jaya ada nggak ya? Walaupun saya belum berani ke sana. Tapi kalau misalnya, ya kan itu yang ngelola kan Pemda sama perusahaan emas itu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa ke sana, kita bisa lihat ada nggak. Kalau misalnya sudah ketemu ada di sana, berarti bukan tidak mungkin di seluruh Indonesia itu ada. Karena kan itu sulit untuk ke sana. Nah, kalau di Mount Everest ada, Indonesia bisa jadi ada, di tengah laut aja ada, di laut dalam aja ada. Memang mau nggak mau kita harus melakukan mitigasi untuk itu sih. Tapi balik lagi, yang tidak sangat penting itu adalah kita hentikan si sampah plastik ini dari awal supaya nggak jadi sampah. Betul. Tadi mengurangi konsumsi atau mindful lah konsumsi plastik ya. Karena saya kan di sustainability ini 2 tahun terakhir nih. Saya bikin riset kecil-kecilan di kantor sih. Siang itu kan kalau makan siang saya makan di bawah. Saya lihat setiap orang kalau turun ke bawah naik ke atas bawa makanan paling nggak bawa 3-5 plastik. Bungkus, iya. Plastik 1 untuk makanannya, plastik 2 untuk jajanan, minum dan sebagainya. Plastik 3 wadahnya sendiri. Plastik 5 adalah membungkus itu semua. Sampai ada satu kesimpulan, kenapa kita nggak membiasakan bawa lunchbox juga ya? Kalau tumbler kan mungkin udah aman ya. Lunchbox itu menurutku juga menarik men-solve problem. Biasanya kan kalau makanan kan pakai styrofoam, itu kan jahat banget ya. Plastik-plastik yang lain.
Dan kalau itu setiap hari kita melakukan itu kan kayak micro habit yang membuat kita menghindari pencemaran jauh lebih banyak. Karena hanya sekedar langkah-langkah sederhana aja betul. Sebenarnya. Micro habit ya bisa mengubah banyak hal kalau dilakukan oleh 1, 10, 1000, betul. Sejuta orang dalam waktu yang bersamaan kan. Minimal kita lakukan dari yang simpel kan. Kalau kita kayak tadi bawa ya tempat kotak lunchbox. Saya dulu 2004 itu dianggap aneh di kampus. Ke kantin saya bawa itu. Ngapain saya bawa kayak gituan? Ya buat makanan. Iya, bawa ini aja gitu. Terus udah gitu kalau nggak dikasih, kalau saya kadang lupaan, saya cuma mau bawa kertas nasinya aja. Nggak pakai kantong kresek. Kadang karena mungkin di Bogor ya, dibilang itu pamali. Pamali itu apa ya? Nggak sopan lah atau sejenis itulah. Iya, pamali. Nggak pamali lah. Nggak layak atau nggak baik atau. Betul. Nah kayak gitu tuh, itu pamali gitu. Terus bilang, nggak lah, nggak usah. Udah jangan dipakai. Udah nggak usah Bu. Saya bilang, daerah saya taruh lagi. Memang kita harus membiasakan yang kayak gitu sih, minimal. Atau enggak, misalnya katakanlah kita mau beli permen. Nggak usah beli permen yang ada bungkusnya, itu lah beli yang satu kotak yang ada isinya udah banyak, tinggal kita makan aja. Itu kan jadi jauh lebih baik. Minimal dari hal kecil itu aja dulu. Ya, mindful untuk mengambil keputusan kan. Betul. Atas apapun. Saya 2-3 bulan terakhir ya kemana-mana bawa lunchbox. Ya dilihat orang juga. Lo bawa lunchbox kosong mau makan di mana? Jadi ya beli keredok, beli gado-gado pakai itu adanya. Sampai yang jual, kok bawa ada nggak pakai styrofoam aja yang baru, nggak pakai ini aja. Saya styrofoam itu salah satu salah satu koktail polutan yang paling banyak. Dia di dalamnya ada styren namanya. Dia bisa lebih. Styren itu jadi pembentuk si styrofoamnya. Dan dia itu bisa menyebabkan kanker. Sama langsung. Itu belum ada tambahan aditif yang lain. Dan bisa jadi di dalamnya ada BPA. Kita nggak tahu dicampurnya sama apa produsen kan. Apalagi langsung kena makanan kan. Betul. Jadi kita kayak tahun 80-an, 90-an kan kalau beli bakso, beli makanan bawa rantang. Nggak ada plastik itu yang bakso panas, soto panas-panasnya kan. Kalau bisa kita hindarin. Nah kalau bisa, siapa tahu nanti dari Kompas mulai kita biasakan selain tumbler bawa lunchbox. Jadi kalau ke bawah ke kantin, kita udah bawa duluan, udah kasih aja. Atau siapa tahu, oh ini sama kayak ada di Taiwan kemarin. Jadi di sana itu mewajibkan, pemerintahnya mewajibkan kantin, kemudian tempat makan, coffee shop dan lain-lain, kalau bawa tempatnya sendiri itu dapat diskon. Bebas, mau 5% kah, mau 1% kah, dapat itu insentif kan? Itu yang membuat orang berperilaku lebih bijak, lebih baik untuk lingkungan. Jadi dia mencegah kerannya bocor kan itu. Bukan ingin ngelapnya, kalau ngelapnya kan pasti akan kemana-mana. Betul. Sepertinya itu salah satu alternatif yang bagus, karena kan kita sebagai orang yang hemat, akan senang kan, oh ini dapat ini potongan. Misalnya katakanlah kayak ada coffee shop, saya nggak enak nyebutin merek kan, kalau kita kesana bawa tumbler dapat diskon berapa ribu gitu kan. Saya senang yang kayak gitu. Itu kan jadi jauh lebih enak. Nah siapa tahu nanti ke depan, oh ini ada diskon lumayan lah, atau enggak misalnya diskon dalam bentuk voucher, 10 kali bawa kayak gini ntar gratis makan. Kita nggak tahu kan. Dari riset kami terakhir menunjukkan bahwa orang mau berperilaku lebih baik ya, lebih sustain gitu ya, kalau kita bahasa di sustainability-nya, itu ketika ada benefit ekonominya. Dan itu fine. Iya betul, normal kan? Normal banget. Manusiawi kan? Banget. Homo economicus lah istilahnya kan, orang yang bergerak karena persoalan ekonomi kan. Iya betul. Dan kalau itu diterapkan secara massal, dan mungkin itu juga menarik juga ide tadi. Mungkin membantu UKM-UKM yang jualan di bawah gitu ya, kalau bawa rantang mungkin diskon atau dapat kupon gitu ya. Iya, kan lumayan. Makan yang lebih murah gitu. CSR-nya Kompas dong. Siapa tahu bisa tuh. Kita buat nih ya untuk langkah-langkah ke depan. Siapa tahu kalau itu dilakukan sama Kompas, dilakukan juga sama media yang lain, bahkan bisa jadi sama industri yang lain. Dan mudah-mudahan, itu yang sebenarnya lagi kami minta ke pemerintah nih, tapi nggak tahu, ya mudah-mudahan goal ya. Kalau itu goal, itu kan jadi jauh lebih enak. Ya pengurangan pajak, lingkungan. Iya, karena kita sudah melakukan atau membantu pemerintah mengatasi persoalan di belakang. Betul. Dengan cara kita mencegah. Nah, kami sedang melakukan yang lain sih. Kami kan banyak karyawan dari luar Jakarta, ya di suburban lah, ya Cibinong ada, di mana-mana. Kami namanya ada KG-AD Nebeng, ya. Jadi KG itu Kompas Gramedia, ada Nebeng. Jadi orang-orang yang punya rumah di Cibinong, dia membuka dirinya untuk siapa yang mau nebeng bareng dia pulang. Karena ya tadi kalau naik transportasi publik, dia harus menempuh dengan banyak transportasi dan mungkin kosnya jauh lebih mahal. Nah ini sudah kami mulai nih tahun ini. Itu ide dari
anak-anak baru di Kompas Gramedia, kita namanya itu istilahnya itu pacu picu. Jadi ada ide, jadi pengen ada pool untuk karyawan-karyawan yang satu tempat untuk dia declare hari ini saya pulang ke Cibinong naik mobil ini kapasitas 7 orang, siapa mau join? Join. Nah ini sudah jalan. Yang BSD, yang di Bekasi, jadi kumpul-kumpul. Jadi ada volunteer karyawan yang bawa kendaraan, karena juga seneng kan sama teman-temannya sendiri. Iya, sambil ngobrol, nggak ngantuk. Ngobrol sambil jalan. kemudian kantor memberi insentif untuk yang memberi tumpahan itu. Oh, dan insentifnya di sini. Jalan. Ya. Oh. Kami lagi kerjasama juga dengan salah satu penerbit kartu untuk kendaraan umum. Makin banyak kamu naik transportasi publik, kamu akan dapat nilai tertentu, dan itu nanti akan diintegrasikan dengan KPI dari kinerja dia. Karena kami kan mencoba menembus jejak karbon kan di akhir. Nah ini kan bisa mencegah dan mengurangi di awal kan. Jadi itu keren sih. Ya kami buat itu juga. Saya jadi ingat kalau transportasi umum. Ini kaitan dengan mikroplastik ya. Mikroplastik itu salah satu sumbernya adalah yang berasal dari ban kendaraan. Karena digesekkan. Makanya sebenarnya kita kalau bisa meminimalkan pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum kan jadi lebih bagus sebenarnya. Saya sebenarnya masih ngerasa bersalah sih. Karena ke beberapa tempat masih pakai kendaraan pribadi. Ini ya lumayan lah, maksudnya lumayan waktu sih sebenarnya kan, kayak dari sini harus pindah ke sini kayak kadang rapat kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang hanya dari sini ke kantor aja, kalau dulu saya masih di Ancol masih bisa naik kereta. Tapi kalau sekarang harus ke Serpong kan, waduh ini agak sedikit repot. Nah kalau dulu kami sebenarnya agak sedikit mirip, ikutan juga. Jadi kami pas ke Ancol bareng-bareng dulu pas masih di sana, kami satu tim. Ntar pakai mobil siapa, pakai mobil siapa. Bahkan pada saat pandemi saya ikutan nebeng ke direktur. Karena kebetulan rumahnya dekat kan. Karena kan dulu sebelum beliau jadi kepala pusat, kami sering ngobrol. Terus bilang, "Mas ikut dong." Ya udah bareng. Terus ada siapa lagi ngikut. Ntar di poin mana. Jadi ntar kita patungan, lebih enak. Karena kalau nyetir sendiri kalau mau jujur ngantuk. Dan kemudian kan kita ngurangin mikroplastiknya loh. Oh, kendaraan ban itu semakin mikroplastik ya. Apalagi kalau misalnya kita ngebut nih, terus tiba-tiba ngerem. Wah, itu lepas tuh. Makanya kalau ada di balapan yang kelihatan lepas itu kan kayak ada yang terpantul serpihan kan, gitu ya. Serpihan itu sebenarnya plastik sebenarnya salah satu bagian. Ada namanya polybutadiena. Polybutadiena. Dia rubber sih masuknya. Tapi tetap aja dia mikroplastik. Nah, salah satu riset yang mau kami lakukan, ngelihat ke sirkuit habis hujan berapa banyak mikroplastik yang lepas. Tapi belum dikasih approval. Mudah-mudahan nanti. Kami salah satunya mau kami target ke Sentul, misalnya katakanlah siapa tahu nanti bisa ke Mandalika. Dulu sempetan mau ada yang mau membiayai, tapi nggak jadi waktu itu, ya pandemi sih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat jawabannya dan kita bisa ngasih saran ke pemerintah. Siapa tahu apakah memang dari kualitas bannya kah, atau misalnya dari aspalnya, terutama aspalnya. Kalau aspalnya halus, itu lebih sedikit friksinya. Kalau kasar ya akan lebih cepat rusak. Padahal jalan tol kita kasar semua tuh. Berarti semua. Itu saya takut sama komentar itu. Kemungkinan kayak gitu sih. Iya kan, hampir semua jalan tol kita kan belum diaspal, masih pakai pengerasan yang beton. Betul. Itu kan buat mengikis ban dan menjadi mikroplastik jauh lebih gede. Apalagi banyak, ya mohon maaf nih, kayak teman-teman supir truk yang berhenti mendadak terus habis itu buang makanannya. Kalau bisa memang harus ditahan sih. Itu jadi sumber mikroplastik baru tuh. Jadi kalau di sana kan nggak ada penutup kayak pohon kan. Jadi kena langsung sinar matahari tuh langsung lepas. Jadi memang saya sebenarnya agak curiga, jangan-jangan kami kan melakukan kajian lagi nih mikroplastik yang di udara. Semakin dekat ke jalan raya, semakin banyak juga mikroplastiknya. Karena dia dekat ya, paparan sinar mataharinya dan sebagainya. Dan itu nyebarnya udah kemana-mana. Termasuk, ini belum dipublikasi lagi, kami tulis, di kerang hijau itu ada mikroplastik yang ada polybutadiena. Dari mana? Ternyata kalau kami pikir, ini dari jalan kali, dari sungai. Tapi kok di sungai nggak ada. Ada pun dari 1000 itu paling cuma ada 1. Ternyata kemungkinan adalah ban bekas yang dipakai untuk penahan itu loh, kapal. Nah itu nempel di situ. Itu jadi kan tabrakan tuh, duk gitu. Dia kena gesekan, akhirnya kemakan sama kerang-kerangan, sama ikan. Itu ya. Tapi memang paling banyak itu sih, kerang hijau. Karena kan ya wajar sih, dia kan hidupnya kan cuma diem aja. Makan, air diserap, kayak gitu. Pokoknya apapun yang ada di situ dia makan. Dan ini terakhir udah sejam lebih nih kita ngobrol. Tadi kan merasa bahwa
awal itu ingin jadi dokter, lalu kemudian jadi peneliti di perikanan dan sebagainya, dan sekarang jadi profesor pula kan di usia yang sangat muda. Dan kita kan sering lihat bahwa itu kayak capaian-capaian yang dikejar-kejar orang. Kalau melihat apa yang dilalui sekarang itu, apakah ini bagian dari ya ini semesta emang mengantar ke sini, atau memaknainya gimana? Lebih ke arah sama kayak nasihatnya Uncle Ben ke Peter Parker. Wiss, asik. Yang itu tanggung jawab yang banyak, higher power, higher responsibility. Jadi sebenarnya saya juga nggak nyangka akan bisa setahap ini ya. Sampai saya sebenarnya daripada menyebut saya periset, peneliti, saya lebih menyebut diri saya sebagai pemulung sampah. Karena kerjaan saya tuh buat ngambilin sampah, bahkan saya sampai sering diomelin dulu sama teman-teman saya senior di kantor. Ngapain sih lu bawa sampah lagi, bawa sampah lagi. Orang lain bawanya sedimen yang bagus-bagus, ini bawanya kayak gitu. Kadang saya mikir sampah itu kan sesuatu yang bisa kita tahan. Plastik itu sesuatu yang bisa kita konsumsi tapi bisa kita nggak usah pakai gitu. Dan masih banyak yang gitu. Dan saya dikasih titipan ilmu nih. Simpel aja, cuman sampah aja. Gimana cara nanganinnya? Ini sesuatu yang simpel loh, gampang. Ini kayak jadi saya ngerasa tanggung jawab. Kan kalau orang udah dikasih ilmu, kemudian tidak bermanfaat, celakalah dia. Iya. Nanti di akhirat, maaf saya bicara agak ke situ ya, nanti akan ditanya tanggung jawabnya gimana. Itu jadi kayak, lu harus gimana gitu. Saya sempat ngerasa depresi. Ini gue publikasi, maaf ya. Ini buat ke diri saya sendiri. Gue ada penelitian, gue ada publikasi ini, jurnalnya bagus, begini. Terus mau ngapain? Gue harus ngelakuin sesuatu supaya si sampah ini tuh nggak lebih banyak, si mikroplastik ini nggak lebih berbahaya. Apa yang bisa gue lakuin? Satu, sebenarnya saya ngerasa di periset itu kayak leher. Kita ke arah pemerintahan susah, karena kan pemerintahan biasanya udah punya program sendiri. Kemudian ngomong ke masyarakat nggak bisa. Saya harus ngelakuin apa? Saya sempat kayak 2 minggu tuh saya yang stuck, nggak bisa nulis, mau ngelakuin penelitian nggak bisa. Saya cuma ke kantor tuh kayak cuma bengong ya. Ini gue mau ngapain ya? Sampai ada satu obrolan sama beberapa rekan, kenapa nggak kita coba ke pemerintahan, kita coba approach, ini loh hasil penelitian kita kayak gini, mereka butuh apa data dari kita bisa ngebantu apa ke pemerintahan, ke arah stakeholder, mau ke arah kebijakan apa. Dan itu ya saya bersyukurnya di lingkungan yang lumayan mendukung. Oh ini pemerintah tuh butuhnya jumlah sampah berapa banyak sih? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau sampah udah ada di TPA ini harus diapain? Ini harus ngapain? Nah, tapi ini nggak bisa semudah itu sih memang. Tapi paling tidak kita ada policy brief dan kemudian ini loh pemerintah tuh ngedukung bisa melakukan ini. Oke, walaupun memang nggak bisa semuanya, pemerintah juga punya tujuan politik A, B, C, D, F, G. Paling nggak ada poin sedikit aja. Rasanya dengan kita udah dipakai ada di sana, ada aturan nih, misalnya katakanlah aturan yang turun karena Perpres, salah satunya ada karena dari situ saya udah ada kelegaan. Bersyukur ya saya ada dipakai nih hasil risetnya, nggak cuma buat dibaca mahasiswa yang kemudian nanti ujung-ujungnya jadi perpustakaan, tapi paling nggak ada manfaatnya. Terus kemudian yang kedua ke masyarakat, ini berat, jujur berat sekali. Saya bersyukur banyak teman-teman media termasuk salah satunya di Kompas itu menginformasikan ini loh hasil riset kami kayak gini. Oh mikroplastik itu udah sebar di sini. Ada beberapa anggota masyarakat itu yang oh ternyata ini harus begini ya. Akhirnya mereka mulai banyak berubah. Gitu. Saya dulu sempat di rumah tempat rumah saya tinggal, saya pengen bikin bank sampah. Awalnya gimana ya? Ini mesti gimana, saya bilang, saya approach ke RT, udah bikin aja, tapi warga nggak ada yang mau ikut, berat gitu kan. Tapi setelah ada informasi terkait dengan sampah yang diberitakan sama teman-teman media, itu ngebantu. Ayo kita bantu deh dikit, paling nggak kita milah gitu. Nah dulu pas pandemi, saya ngajarin sama teman-teman tuh, walaupun secara Zoom, kita pilih aja. Terus kemudian saya udah beli nih, buat bikin biopori. Ntar ambil aja di depan rumah. Tuker ya, saling pinjam. Itu pinjam. Muter. Ada di mana sekarang? Ada beberapa tetangga yang kemudian pakai, kemudian melakukan itu. Walaupun belum semuanya, tapi paling nggak, ini ada loh, maksudnya ini bisa bermanfaat gitu. Terus kemudian ada pemilahan, paling enggak, walaupun kita nggak terlalu butuh, misalnya katakanlah sisa kardus dan lain-lainnya, tetap dimanfaatkan loh sama petugas pengambil sampah. Mereka udah dipisah. Walaupun kata orang kan, oh ini masih banyak nih yang nyampur. Tapi enggak loh, di tempat saya paling enggak bersyukur bisa, walaupun itu memang butuh waktu. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi, saya ngerasa terlalu muda sampai di jabatan kayak gini. Dan tanggung jawab saya
itu panjang banget. Pensiun saya masih ada 30 tahun lagi. Tapi ini jadi kayak satu tantangan. Saya harus memberikan sesuatu walaupun tidak terlihat, lebih baik tidak terlihat. Paling tidak ilmu yang saya sudah dapatkan itu bermanfaat. Mau itu buat pemerintahan, mau itu buat masyarakat. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Dan dengan manfaat itu kelegaan kita sebagai peneliti atau orang yang melakukan riset gitu ya, lebih plong gitu ya. Nggak hanya sekedar untuk menderetkan gelar di nama gitu. Betul. Makanya saya lebih nggak mau disebut apa sih profesor, udah nggak usah, S3 nggak usah. Cukup namanya cukup. Ya. Kalau saya juga takut sombong. Thank you Reza. Makasih banyak ya obrolannya soal hal-hal yang sebenarnya dekat dengan kita dan sebenarnya kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih preventif sih untuk itu. Makasih banyak. Makasih banyak ya.